Halo people, balik lagi dengan Sela di sini dan Agung buat nemenin kalian yang lagi dengerin di podcast Smell Talk, ngobrol santai seputar gigi dan mulut. Dari satu percakapan, perspektif baru akan dimulai. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian lagi happy ya. Dan yang pastinya harus tetap happy ya kan Kak? Iya dong, karena kemarin kan baru libur nih Gung. Karena hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget nih teman-teman. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa udah sikat gigi tiap hari tapi kok masih bolong? Kamu kayak gitu gak sih Gung? Iya Kak, benar. Iya, apa ya yang salah kayak gitu ya? Bener banget Kak. Atau kalian tuh mungkin pernah gak sih udah rajin banget nih sikat gigi, tapi pas ke dokter gigi malah masih dibilang ada masalah di giginya. Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas permasalahan tersebut di podcast kali ini. Dan percaya deh teman-teman, bisa jadi setelah kalian dengar episode ini, kalian bakal nemuin hal-hal yang kecil mungkin selama ini kalian lakuin, tapi ternyata itu menjadi penyebab utama masalah gigi. So, wajib banget dengerin sampai habis ya. Nah, tapi sebelum kita mulai Gung, kita tuh punya tamu yang spesial banget pada hari ini. Wah, kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Kita jelasin secara singkat aja gak sih Gung? Beliau ini adalah sosok yang dijadikan panutan bagi mahasiswa kedokteran gigi. Selain itu, beliau juga bergerak di bidang odontologi forensik kedokteran gigi, dan beliau ini sangat dikenal di kalangan mahasiswa dan juga memiliki segudang pengalaman di bidang kesehatan gigi. Keren banget gak sih Gung? Keren banget, dan yang pastinya Kak, penjelasan beliau nih bakal bikin kita lebih melek lagi soal kesehatan gigi dan mulut. Langsung aja gak sih? Langsung aja Kak. Langsung saja kita sambut Dokter Gigi Basma. Hey. Halo dok, selamat datang di podcast dokter. Hima S1 Kedokteran Gigi. Ya, halo dokter. Terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk bisa berbagi di sini. Gimana dok kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, nah teman-teman, jadi Dokter Basma ini adalah seorang dokter gigi yang sudah berpengalaman khususnya dalam menangani berbagai kasus kesehatan gigi dan mulut. Benar. Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa beliau juga aktif memberikan edukasi ke masyarakat yang pastinya itu sangat cocok buat kita ajak ngobrol hari ini. Ya Benar kan, Kak? banget. Banget. Karena beliau ini tuh juga panutan saya, Gung. Benar. Jadi fans berat nih. Fans berat. Kayaknya saya juga Kak gitu Kak. Dok, boleh nggak sih kita nanya-nanya sedikit nih dok tentang kayak sikat gigi nih dok? Karena contoh saja saya nih sebagai pasien nih dok ya, mungkin juga mewakili banyak orang-orang dan teman-teman di sini. Saya tuh ngerasa udah rajin sikat gigi dok 2 kali sehari, tapi kenapa ya dok kayak masih ada yang berlubang? Itu apa ya dok penyebabnya kira-kira? Okay. Iya dokter. Jadi kadang tuh malah jadi bingung ini sebenarnya salahnya kita ini di mana dokter? Okay. Iya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk membersihkan gigi itu si pasiennya atau yang mau membersihkan gigi itu dia harus paham membersihkan gigi untuk apa sebetulnya. Contoh Mbak Sela menggunakan bracket, berarti tujuannya adalah untuk membersihkan giginya Mbak Sela. Maka yang harus dilihat adalah pertama memperhatikan sikat giginya. Sikat gigi untuk pengguna bracket itu berbeda. Lalu kemudian ada yang mungkin berbeda dengan Mbak Sela, keperluannya adalah untuk memutihkan gigi. Iya Nah, dok, benar. maka sikat giginya pun berbeda. Ya, itu baru dari jenis sikat gigi. Anak-anak sikat giginya pun juga berbeda, dia harus anak-anak. Iya. Jadi ada tipe-tipenya tertentu yang lalu kemudian digunakan, tidak bisa dipukul rata semuanya. Itu kalau dari bulu sikatnya. Ada juga lalu kemudian dari pasta giginya juga berbeda. Mau anak-anak, lalu kemudian yang mau memutihkan gigi, lalu kemudian ada lagi yang pada kasus-kasus tertentu seperti gusi berdarah, mudah berdarah, ya berarti kan lebih sensitif. Iya dok, benar. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah waktunya. Memang secara umum adalah 2 kali sehari, pagi sehabis makan dan malam sebelum tidur. Nah, terkadang waktu itu terkendalanya karena kita kan sering mendengar dulu lagu bangun tidurku Iya, terus bener, Dok. mandi ya. Nah, bangun tidurku terus mandi itu
terngiang-ngiang dan selalu menjadi sesuatu yang lalu kemudian aku harus bangun pagi, terus habis itu sikat gigi, setelah itu makan. Padahal yang betul itu adalah sehabis makan. Lalu kemudian malam itu sudah beraktivitas, sudah selesai, terus sikat gigi baru tidur gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tadi perlu untuk lalu kemudian diterapkan berulang. Itu kalau dari waktunya. Belum juga ada yang kebiasaan anak-anak zaman now itu kan ngopi ya. Iya benar Nah, Bener dok. banget dok. Gitu. Kalau nggak ngopi nggak enak. Pagi ngopi, malam ngopi. Nah, itu pun juga menjadi suatu aktivitas yang lalu kemudian tidak bisa kita biarkan. Terus tadi waktu sudah, sikat udah, odol oke. Nah sekarang cara menyikat gigi. Benar. Cara menyikat gigi itu pun berbeda-beda. Contoh nih, Mbak Sela tadi pasta giginya udah, sikatnya udah, cara menyikatnya itu digosok ke kiri ke kanan karena pakai bracket. Iya, Dok. Makanya itu anatomi dari bulu sikatnya itu berbeda. Nah, begitu juga dengan waktu pas Anda mau ada orang yang tadi memutihkan gigi. Maka karena di tengah-tengah bulu sikatnya itu ada rubbernya, maka teknik menyikatnya hampir kurang lebih itu berputar. Bulat-bulat dari gusi ke gigi. Kalau saya mengajarkan kepada orang masyarakat, terutama nama anak kecil itu, menyikat gigi itu yang paling mudah itu seperti bendera Indonesia, dari warna merah ke warna putih. Merah itu gusi, putih itu gigi. Nah, jadi bulat-bulat dari gusi ke gigi kayak lagunya Upin Ipin. Nah, tapi itu menjadi tidak relate kalau lalu kemudian dia mau membersihkan, dalam tanda kutip memang benar-benar dia butuhannya untuk membersihkan gigi, maka baru kita keluar teknik yang bulat-bulat dari gusi ke gigi, sudutnya 45 derajat. Nah itu seperti itu. Ada juga yang lalu kemudian ada pasien-pasien yang dia sikat gigi mudah berdarah. Iya benar Nah banget dok. maka itu menggunakan, kalau tadi metode roll, kalau yang mudah berdarah berarti dia menggunakan metode toothpick teknik. Caranya adalah justru bukan disikat tapi diketukkan dari gusi ke gigi, dan sikat giginya pun itu khusus. Ada yang dari besar terus bulunya kecil tipis-tipis itu. Nah itu untuk teknik itu tadi gitu. Jadi kalau tidak memahami akan hal itu tadi, sebanyak itu tadi, maka bisa jadi menjadi salah. Kayak contoh lalu kemudian orang yang dia menyikatnya itu bukan bulat-bulat dari gusi ke gigi, tapi lebih mengarah seperti perawatan orto, menggosoknya itu depan belakang, maka dia akan menyebabkan terjadi abrasi. Semakin sering, maka semakin abrasi, semakin ngilu. Nanti yang disalahkan macam-macam gitu, yang ngomongnya odolnya tidak pas lah, lalu kemudian sikatnya minta yang lebih lembut lah. Padahal sebetulnya bulu sikat yang paling bagus itu justru yang medium, bukan yang soft. Nah sekarang masyarakat di luar sana itu lebih mengarah ke soft, padahal sebetulnya medium atau soft itu bukan ditentukan dari dia aku mau soft karena gusiku dan lain sebagainya. Lebih baik konsultasi ke dokter gigi. Mungkin itu sekilas pandang tentang kenapa kok lalu kemudian sering sikat gigi tambah sakit. Iya dok. Berarti tidak boleh asal-asalan ya dok ya, Betul untuk sekali. sikat gigi. Jadi kayak setiap orang itu pasti berbeda ya dok ya. Betul. Jadi kayak bukan soal rajin juga teman-teman, Ya, tapi tidak soal kita juga harus paham caranya. Terus setiap orang kita juga berbeda-beda kan untuk sikat yang kita gunakan nanti. Betul. Ya kan? Fix sih ini kak, kayaknya tuh banyak mungkin dari kita selama ini tuh ngerasa ngerawat giginya itu udah benar, padahal belum tentu benar loh kak. Iya, ternyata tuh ada tekniknya juga Bener, yang lebih Kak. spesifik gitu Gung. Iya Kayak bukan asal gosok aja. benar kak. Nah dokter, kalau gitu sebenarnya teknik menyikat gigi yang benar itu seperti apa dokter? Oke, baik. Teknik menyikat gigi yang benar itu tadi yang sedikit dijelaskan itu, pertama kali adalah pasta gigi. Pasta gigi kalau kita ngomong secara normal, itu pasta gigi itu yang terpenting adalah berfluoride. Nah, kalau kita mulai bahas dari anak-anak. Kalau anak-anak itu pasta gigi berfluoride itu kapan dia boleh beralih ke pasta gigi dewasa? Pada saat sudah ditemukan gigi permanen. Nah, sebelum ditemukan gigi permanen, maka sebaiknya pasta gigi itu yang jeruk, stroberi Iya, gitu. Dok. Jangan terus
belajar dulu aja yang min, jangan, karena pencernaannya itu masih belum komplit untuk lalu kemudian bisa menerima itu, yang bisa menyebabkan lalu kemudian diare justru. Nah, lalu kemudian mengenai teknik baik dewasa maupun anak-anak, itu yang paling umum digunakan tanpa kita melihat kebutuhan tadi itu adalah metode roll. Ya, jadi bulat-bulat dari gusi ke gigi, dari warna merah ke warna putih, dari lebih mudahnya seperti itu sih. Jadi nanti pasien itu biasanya saya suruh untuk lalu kemudian ngaca, terus dia memahami bahwa bendera merah putih itu merah dan putih, merah itu gusi, putih itu gigi, lalu kemudian suruh bulat gitu. Ya, secara tidak langsung sebetulnya bulat-bulat itu untuk anak-anak ya, tapi kalau dewasa dari gusi ke gigi diturunkan ke bawah gitu. Nah, baru nanti kalau dewasa mungkin bisa ditambahkan mungkin sudutnya 45 derajat tadi gitu. Lalu kemudian kita udah belajar plastanya, kita sudah belajar metode pembersihannya, lalu kemudian yang banyak keliru itu pada bagian gigitan. Ya, kita kan punya gigi itu yang bagian atas sendiri. Kalau kita kenal itu bagian oklusal, itu cara menyikatnya itu ada yang salah, itu kayak disokrok gini. Iya dok, benar. Ya kan? Nah, yang benar itu adalah ujung sikat itu ditaruh di ujung, terus habis itu dibuang keluar, bukan ditarik maju mundur. Ibarat kalau kita nyapu itu kan nggak mungkin sapu itu kita taruh terus habis itu kita gini kan, apa yang terjadi, maka kotoran-kotoran itu akan nggak teratur. Berserakan gitu ya, betul. Dok? Nah, itulah yang membuat lalu kemudian kotoran itu makin terselip. Ya. Nah, mengenai sikat gigi tadi, itu sikat gigi yang paling benar itu yang lebarnya sikatnya itu adalah 1,5 gigi kita, tidak lebih dari 2 gigi kita. Jadi memang kecil banget. Sepengalaman saya itu hanya dua jenis sikat gigi yang lalu kemudian memang dia kecil banget, dan itu yang mampu untuk menjangkau sampai ke belakang. Jadi tidak bisa lalu kemudian kita samakan, oh ini nyaman buat aku, ya belum tentu nyaman buat yang lain. Iya benar. Nah, maka diaturnya itu adalah dihitung dari gigi insisif kita atau permanen yang di depan ini, 1,5 itu lebih bagus, maksimal 2 itu tidak akan bisa menjangkau di belakang, terutama pada kasus-kasus pada anak-anak Gen Z now, itu molar ketiganya itu jarang tumbuh. Iya, dok, Nah, itu menjadi suatu masalah baru yang kalau lalu kemudian salah memilih sikatnya, itu kotoran justru akan terjebak di molar ketiga. Ya, jadi mungkin itu ya. Jadi cara sikat giginya mungkin yang paling bagus itu. Terus jangan lupa ditambahkan benang floss kalau memang perlu. Ya. Terus penggunaan tusuk gigi itu mulai dikurangi. Ya, tusuk gigi itu kalau di beberapa supermarket itu sudah mulai ada tusuk gigi yang bagus tuh, yang bentuknya plastik kayak celurit gitu, terus habis itu ujungnya itu ada talinya. Oh iya Ya, ada dok itu. Nah, itu mungkin lebih bagus menggunakan itu ketimbang pakai yang bambu itu dia merusak jaringan periodontal. Lebih aman yang plastik ya dok ya berarti. Betul sekali. Mungkin itu. Ternyata ada teknik dan jenis-jenisnya, Benar teman-teman. banget, Kak. Jadi kayak bukan asal-asalan aja nih teman-teman kita, kayak pemilihan sikat gigi, bahan sikat gigi. Jadi nggak asal gosok aja nih, Gung. Benar Kak, selama ini saya juga ngerasa bahwa saya ini nggak beraturan gitu Kak, kayak ngepel gigi aja. Wah, gitu. itu mah Maju itu mundur, parah, Kak. Gung, itu. Benar itu. Jadi kayak harus belajar nih ya habis Benar banget. episode ini nih. Iya, pastinya. Jadi sangat kan, membantu banget nih. pastinya. Selain cara menyikat gigi, dokter, ada nggak sih dok kayak kebiasaan habit nih yang sering kita anggap sepele tapi ternyata berdampak ke kesehatan gigi kita nih dok? Oke. Kayak misalnya tuh seperti kita makan manis, kemudian minum minuman tertentu, apalagi saya nih suka banget dokter kayak es teh, kemudian matcha, butterscotch yang itu cenderung lebih manis ya kan, Iya, apalagi daripada es teh. Gen Z nih, Bener pasti banget. pagi ngopi, malam juga ngopi Benar gitu. banget Kak. Betul. Jadi sebenarnya bisa berdampak gak sih dok makan makanan tersebut, kemudian minuman tersebut itu kepada kesehatan gigi dokter? Oke, bisa banget jawabannya. Tapi kembali lagi saya itu selalu mengajarkan kepada terutama anak-anak saya selalu bilang bahwa kamu makan apapun is okay, nggak masalah, mau manis, mau dingin, tapi yang terpenting adalah tidak berlebihan. Ya. Tapi apakah makanan manis yang tadi disebutin itu akan berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh.
Ya, jadi kalau sekarang itu nggak bisa hanya kita menyikat gigi itu 2 kali sehari, pagi dan juga malam sebelum tidur, harus ditambahkan sehabis makan. Makanya itu sekarang kewajiban untuk membawa sikat gigi baik ke kampus lalu kemudian ke tempat kerja itu sangat worth it banget ya, karena kegiatan kita itu apalagi sekarang, dulu untuk cari minuman matcha itu sulit. Iya dok. Adanya itu saset. Sekarang itu ke kafe kalau nggak matcha nggak oke. Ya, terus siang istirahat ngafe. Ya kan, nanti malam pulang kerja, pulang kuliah ngafe lagi. Kopinya Benar, dok. udah yang keras-keras. Apalagi kita tahu bahwa kopi itu warnanya itu adalah sangat pekat sekali, dan juga lalu kemudian dia mampu untuk merubah warna dari gigi kita. Benar dok. Nah, maka sebetulnya manis itu akan membuat lalu kemudian bakteri yang lalu kemudian tadi itu dia tenang-tenang aja, dia akan jadi berebut. Dan itu membuat lalu kemudian kalau kita lihat ya, di mahasiswa kedokteran itu semester 3 kemarin kita mempelajari tentang skenario terjadinya GERD karena kopi. Nah, GERD pada kopi itu tadi itu yang membuat lalu kemudian asam lambung naik, terus mulut kita menjadi lebih basah. Jadi pada saat mulut menjadi lebih basah, ada asam, ada basah, maka dia akan mudah untuk lalu kemudian terkena yang namanya karang gigi atau plak. Iya benar dok. Nah, itu tadi yang membuat apakah konsumsi makanan itu tadi akan berpengaruh ya. Terus habis itu jarang makan buah. Ya, jadi kalau saya selalu menyarankan kalau saya bawa buah banyak ya, buahnya itu kalau bisa kayak apel itu setiap hari potongin kecil-kecil, nganggur makan. Nah, itu cukup untuk lalu kemudian menggantikan sikat gigi sebetulnya. Dia akan merangsang air ludah kita. Sebenarnya kita punya air ludah kita untuk lalu kemudian tahap awal itu untuk membersihkan gigi kita. Tapi karena kita ya nggak sikat gigi, enggak makan buahnya pagi, ya kan. Jadi akhirnya tingkat kotornya mulut kita itu bisa menyebabkan terjadinya penumpukan bakteri dan lubang itu tadi. Gitu. Mengenai habit itu yang sekarang lagi menjadi suatu masalah yang tidak disadari itu adalah merokok. Ya, merokok itu juga menjadi suatu masalah sekarang, bukan karena hanya tarnya, karena kalau saya ngomong tar nanti ngomong yang zaman now, sekarang sudah tarnya itu bisa dikendalikan dong. Karena ada vape-nya punya saya nggak ada tarnya, rasa stroberi, rasa ini dan itu ya kan. Nah, tapi yang menjadi masalah itu adalah panasnya itu tadi, itu mampu untuk lalu kemudian membuat gusi kita itu tidak bisa, anatominya tidak bisa mudah untuk lalu kemudian kembali lagi. Jadi kalau dia sudah terbuka karena ada sisa-sisa makanan, karena mulai dari pagi kita aktivitas dan malam baru kita sikat. Nah, pada saat di tengah-tengah itu bagi orang-orang yang lalu kemudian pegiat rokok itu bisa lebih dari 1 kali merokok dia. Nah, proses rokok itu panasnya itu sudah cukup untuk lalu kemudian membuat gusi itu tidak bisa kembali normal pada saat itu. Jadi istirahatnya dia oles malam. Apalagi kalau malam terus ditambahin lagi, belum sikat gigi tambahin lagi. Itu yang membuat lalu kemudian gusi itu tidak bisa relax, terus tidak kembali lagi, terus dilakukan berulang-ulang berbulan-bulan. Akhirnya terus mudah terserang atau terselip karang gigi, sisa makanan menumpuk karang gigi. Itu secara singkat seperti itu. Wah, jadi bukan apa yang dimakan, tapi juga beberapa sering ya dok ya. Betul. Jadi ini juga sebagai saya sendiri yang hobi banget ngemil kak, itu jadi tamparan halus sih buat saya sendiri kak. Iya, apalagi kalau malam nih, kalau belajar nggak ada sampingannya itu kayak nggak kurang gitu loh ya. Kita nggak jadi fokus nih. Bener kak. Dokter jujur saja ya, banyak orang bahkan saya sendiri ke dokter gigi itu kalau sudah ada masalah dok. Betul sekali. Kalau ada rasa sakit pada giginya baru kita ke dokter gigi. Benar. Kayak konsepnya itu belum sakit berarti masih aman gitu ya Gung ya. Iya kak, benar. Terus sebenarnya kapan sih dok waktu yang tepat nih buat kita untuk periksa ke dokter gigi? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Lalu kemudian biasanya kita dapatin di
edukasi kedokteran gigi itu kan yang paling bagus itu adalah setiap 6 bulan sekali. Tapi 6 bulan sekali itu bukan menjadi suatu patokan lalu kemudian 6 bulan lagi, ini belum 6 bulan kok gitu. Sebetulnya yang paling tepat itu adalah pada saat ada masalah yang tidak wajar. Jadi contoh, kok gigiku gini ya, tidak sakit tapi hal yang aneh di tubuh kita, maka harusnya kita langsung pergi ke dokter gigi. Makanya kan ada di TikTok tuh seliweran, kalau kamu 6 bulan sekali berarti scaling, kalau setahun berarti nanti nambah lagi tempel, lebih dari setahun terus habis itu cabut tang, ya kan. Nah itu tadi, jadi pada saat lalu kemudian semakin sering kita memeriksakan keanehan itu tadi, itu bisa lebih semakin kita aware, itu semakin justru mempercepat perawatan, biayanya itu bisa lebih murah, ya kan. Tapi kalau kita menunda, perawatannya itu akan menjadi sesuatu yang malas gitu ya. Jadi contoh yang harusnya itu gigi itu bisa dilakukan perawatan saluran akar karena bisa dipertahankan. Perawatan saluran akar itu tidak bisa lebih 1 kali kunjungan, minimal itu maksimalnya 5 lah, harus berulang-ulang kali lah. Tapi biasanya orang itu lebih memilih jalan pintas, udah dicabut aja. Nah padahal sekarang zaman now itu cabut gigi itu tidak lagi relate, karena kita nggak seperti zaman dulu yang lalu kemudian kalau ada masalah cabut gigi selesai masalahnya. Justru cabut gigi itu menambah suatu masalah. Harus dipahami bahwa di atas umur 50 tahun kita harus mempertahankan 15 gigi supaya nanti di penelitian itu matinya itu sehat. Nah, gigi yang harus dipertahankan itu adalah gigi caninus, lalu kemudian gigi geraham pertama, rahang atas dan rahang bawah. Ya, karena itu memegang peranan penting sekali. Maka harus dipertahankan. Nah, mencabut gigi itu membuat lalu kemudian terutama gigi geraham ya. Banyak sekali gigi anak-anak yang terus habis itu, dok gigi anak saya itu gerahamnya hilang, tapi nanti tumbuh lagi kan. Nah dia nggak tahu bahwa ternyata gigi geraham yang dikira bisa tumbuh lagi itu udah permanen. Nah kita ketahuin kalau gigi geraham itu kan ibarat kayak sebuah bangunan, dia itu pilar utama. Pada saat gigi itu sudah hilang, maka yang lainnya itu akan dompleng, jatuh. Terus akan diikuti oleh gigi-gigi lainnya, ngilu dan lain sebagainya. Kalau proses berpikirnya itu cabut, ya akhirnya cabut semua. Nanti belum umur 40, belum umur 50, giginya udah habis semua. Nah, pada saat dia kunjungannya itu tidak rutin, maka bisa akan semakin lebih parah itu tadi. Gitu. Kalau ini ada sedikit cerita nih dok ya. Siap. Mungkin dari tetangga saya nih, beliau ini giginya tuh berlubang dok. Cuma beliau ini emang tidak mau periksa ke dokter gigi ataupun ke puskesmas terdekat. Karena apa? Beliau tuh takut dimarahin, takut alat-alatnya ya mungkin karena beberapa orang itu masih takut untuk pergi ke rumah sakit. Nah itu pada akhirnya tidak ada perawatan dan giginya tetap berlubang dok. Dan katanya itu ya, ini masih katanya ya dok, itu ada komplikasi lain gitu dok dari penyebab giginya. Apakah itu betul ya dok? Oke, mungkin apa komplikasi itu ketakutan untuk lalu kemudian dirawat terus menyebabkan kebutaan seperti itu? Atau gimana, atau komplikasi atau karena komplikasi penyakitnya? Iya, seperti komplikasi penyakit gitu dok. Iya benar. Oke, baik. Jadi perlu disadari oleh masyarakat bahwa pergi ke dokter gigi, kita tanda kutip dokter gigi ya, makanya kunjungan kita itu yang lebih bagus adalah konsultasi secara langsung kepada dokter gigi. Untuk penyakit-penyakit bawaan penyerta diabetes, asma dan lain sebagainya, itu bukan berarti tidak ada solusi dan lalu kemudian pada saat dirawat akan menyebabkan sesuatu yang menjadi lebih parah. Memang itu adalah komplikasi, tapi bukan berarti terus jadi takut kalau nggak diobatin kan jadi nggak selesai ya. Ada juga lalu kemudian ketakutan untuk dicabut. Biasanya sering tanya, dok ini kalau dicabut rahang atasnya buta nggak ya? Nah gitu itu ya. banyak banget nih dok Itu gitu. kan. Nah itu
sekali lagi hal seperti itu akan bisa diminimalisir, terutama di wilayah-wilayah Kediri kita sudah punya rumah sakit gigi dan mulut IIK. Iya dok. Ya, itu menjadi sesuatu yang harusnya masyarakat itu lebih dekat kepada perawatan gigi. Apalagi perawatan gigi itu, ya itu tadi akan menjadi sesuatu yang mahal pada saat ditunda. Itu satu. Terus habis itu perawatan gigi pun juga sekarang sudah ada BPJS. Nggak mampu untuk pakai BPJS, sudah ada KIS. Ya, dok saya nggak mau pakai KIS, nggak mau ngantri-ngantri, saya mau perawatannya bagus tapi murah meriah. Ada dokter muda. Iya. Ya, datang aja ke IIK, ada dokter muda banyak banget, tinggal pilih aja. Asal lalu kemudian kasusnya itu bisa ditangani oleh dokter muda, is okay. Apalagi di Kediri itu ada, kita alhamdulillahnya di Kediri itu punya rumah sakit gigi dan mulut itu 24 jam untuk menangani kasus-kasus gigi. Tiba-tiba malam sakit gigi pergi aja ke RSKM IIK, itu bisa ditanganin. Dan enggak, IGD kita itu enggak hanya umum aja ya, jadi juga menanganin masalah terutama pasti gigi ya. Nah, tadi yang ditakutkan itu, ketakutan-ketakutan itu bisa akan menjadi berkurang pada saat informasi-informasi yang didapatkan itu dari informasi yang memang benar-benar dipercaya. Sekarang itu banyak sekali, sedikit-sedikit tanya Google, informasinya keliru. Tanya AI, kalau pas promnya betul, keluarnya betul. Ya kan? Nah, informasinya kita dapat dari mana nih? Nah, nggak usah khawatir. Kita punya PDGI Kediri, ya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, itu juga punya website, ya. Jadi cari aja di YouTube, lalu kemudian di Instagram itu juga sudah mulai melakukan edukasi-edukasi. Terus Instagramnya rumah sakit, atau lalu kemudian bisa konsultasi langsung, ya. Jadi kalau yang warga-warga Kediri itu harusnya sudah bisa mendapatkan suatu informasi yang bagus. Ya kan. Nah, terus kembali lagi untuk ketakutan-ketakutan itu biasanya dialami oleh lalu kemudian pasien-pasien yang tidak pergi ke dokter gigi. Benar dok. Nah, sering banget jadi ditanganin bukan dokter gigi, ya mohon maaf, tukang gigi dan juga salon-salon di luar sana itu tadi yang tidak punya kompetensi, lalu kemudian datang ke IGD kita, cabut gigi terus berdarah nggak selesai-selesai. Ya setelah saya tanya ternyata bukan dokter gigi yang mencabut. Nah, sebagai sebuah informasi kepada semua yang melihat podcast ini, untuk mencari dokter gigi itu, apakah itu dokter gigi beneran atau enggak, itu mudah banget. Ketik aja cek dokter gigi di internet, nanti akan keluar lamannya PDGI, ya, nanti diklik aja, masukkan aja di sini. Kalau saya berarti Basma Rosandi gitu, ketik aja Basma Rosandi, nanti akan keluar. Kalau nggak ada di situ, dua nama lengkapnya itu nggak ada di situ, pasti bukan dokter gigi. Palsu berarti. Palsu ya? berarti. Nah, karena banyak sekali yang ketipu anak-anak SMP itu kemarin perawatan bracket, terus habis itu giginya goyang semua, kan kasihan. Masih masih muda, masih kelas 2, giginya goyang semua, akhirnya lepas. Ya untungnya mampu, ya. Terus habis itu dirawatnya implan. Ya meskipun mampu ya, tapi kalau lalu kemudian setelah dilihat salonnya bagus banget, salon gigi, ya kan, bagus banget. Jadi kan menjadi suatu masalah itu. Sebetulnya kalau masalahnya gini, kalau pergi ke salon atau tukang gigi tidak menjadi malpraktek. Nah itu masalahnya itu tadi. Tapi kalau pergi ke dokter gigi, kalau kayak gitu coba masyarakat pasti akan ngomong itu malpraktek. Iya benar-benar. Nah tapi kenapa kok waktu pas pertama kali masyarakat itu tidak langsung mempercayakan ke dokter gigi, padahal dokter gigi itu justru menyelamatkan kehidupan kesehatan mereka gitu. Bener banget dok. Jadi tadi kita udah bahas banyak banget, mulai dari cara menyikat gigi dengan benar, apa yang harus kita pakai sikat gigi, bahannya, dan tadi juga dokter Basma juga sudah menyampaikan informasi bahwa kalau kita juga bisa cek dokter gigi. Dokter ya. Iya. Itu di web PDGI ya dok ya. Ya jadi di Google itu cek aja cek dokter gigi, nanti keluar. Nanti ada PDGI, nanti klik aja di situ, masukkan nama dokter, udah masukkan aja 2 nama dokternya. Dan untuk masyarakat Kediri nih atau teman-teman kos Kediri juga udah dipermudah nih, di IIK juga ada RSGM yang dimana buka 24 jam ya Gung ya.
Baik dokter, mungkin ada pesan nih dok untuk semua pendengar kita hari ini supaya lebih aware nih tentang kesehatan gigi dan mulutnya dok. Oke, baik. Pesan dari saya adalah pertama, kembali lagi mulai dari awal, anak-anak jangan biasakan untuk bilang ke anak-anak kita kalau pergi ke dokter gigi. Bukan. Nanti kalau kamu nggak mau makan disuntik loh. Ya kan, jadi takut-takutin. Terus nanti kalau kamu nggak mau makan tak bawa ke dokter loh. Nah, padahal kan dokter itu memang mau nggak mau dibutuhkan untuk memberikan pengobatan. Contoh pada anak-anak itu biasanya tidak perlu cabut, tidak perlu nunggu sakit, tapi anak itu diperkenalkan bahwa menanyakan, dok, permisi dok, ini anak saya gimana giginya? Oh ya, giginya sehat, bisa tumbuh sempurna, bagus. Ya sudah, pulang, nggak diapa-apakan. Nah, hal yang seperti itu tadi itu perlu untuk dikenalkan mulai dari anak-anak, biar tidak ada ketakutan pada saat dewasa untuk pergi ke dokter gigi. Seolah-olah itu dokter gigi horor banget. Iya. Pergi ke dokter gigi mahal banget, padahal kalau nggak ada apa-apa ya nggak mahal gitu ya kan. Ya kalau terus tadi kita juga membahas tentang sikat gigi. Kalau dapat informasi secara umum, maka sikat gigi itu 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Terus sikat giginya bagaimana? Yes, yang ada di iklan itu tadi. Tapi pada saat kita kunjungan ke dokter gigi, nggak sakit nih, tapi tanya, dok, saya itu kok gigi saya agak kuning ya dok ya, saya kepingin mutihkan. Maka tadi keluar, oh pasta giginya diganti, sikat giginya diganti, cara sikat giginya seperti ini. Itu nggak ada, karena kebutuhan dari setiap orang itu benar-benar individu. Iya, berbeda ya dok. Ya, jadi itu nggak akan didapatkan kalau Anda tidak datang ke dokter gigi untuk lalu kemudian aware menanyakan ini gigiku gimana, padahal nggak sakit tuh, nggak ada keluhan. Lalu kemudian kebiasaan itu bukan berarti lalu kemudian dihilangkan. Kayak anak saya suka coklat, nggak apa-apa kamu makan coklat, tapi berarti yang dikendalikan adalah cara sikat giginya. Habis makan coklat sikat gigi, aku mau ngemil waktu pas istirahat, kumur, ya kan, nggak bawa. Kalau apalagi sekarang di sini kan ponpes banyak ya. Sikat gigi kok malu aku nyikatin sikat gigi, ada siwak. Ya kan, bersiwak itu juga bagus. Lalu kemudian jangan pernah untuk mencari alternatif yang memudahkan. Contoh, kumur terus jadi hilang guys di TikTok itu, jadi putih. Banyak ya kan? banget dokter Orang yang gigi bisa seliweran luntur ya kan. Iya. Nah, itu tuh menjadi suatu masalah. Ya, jadi nggak ada teman-teman sesuatu yang lalu kemudian sepraktis itu. Yang benar adalah kalau mau membersihkan karang gigi ya pergi ke dokter gigi. Bahkan obat kumur pun, mohon maaf ya, bahkan obat kumur pun itu tidak bisa menghilangkan karang gigi. Justru kalau lalu kemudian nih, mohon maaf, belum membersihkan karang gigi, dia minum obat kumur, tambah banyak karang giginya. Karena semakin basah. Ya, bukan basah itu ada asam ada basah. Main obat kumur tambah basah. Yang betul ya apa? Yang betul datang ke dokter gigi, scaling dulu, udah bersih semuanya, baru obat kumur dimainkan. Dan itu secara ada waktunya, nggak bisa sembarang. Lihat lagi kasusnya. Ada yang pagi dan malam, ada yang lalu kemudian sehari cukup sekali aja waktu pas siang. Nah itu yang perlu diketahui, karena masyarakat kan kadang makan aja iklan, ya kan, pingin instan. Lalu kemudian jangan lupa juga ya itu tadi, minimal itu kita periksakan ke dokter gigi itu memang 6 bulan sekali. Tapi semakin bagus ya, semakin sering semakin bagus. Oh ya, tadi saya kelupaan, yang sering lagi itu adalah nyuapin anak kita waktu pas bayi itu disebul. Nah, masin. Nah, itu kalau di penelitian tuh ribuan Streptococcus mutan itu ditularkan hanya karena kita meniup makanan untuk dikasihkan ke anak kita. Apalagi ada yang terus habis itu kok alot ya. Itu keluarin. Iya dok, bener. Ya, itu memang jarang sih, cuman di beberapa tempat itu menjadi sesuatu yang wow banget. Gitu ya. Jadi ada juga yang termakan iklan untuk pasta gigi itu harus berbusa banyak. Ya kan, kalau nggak busa banyak nggak bersih. Tapi ini saya punya cerita lucu waktu pas dulu saya masih KKN di Malang. Itu ada suatu desa terpencil banget. Saya itu kalau sikat gigi itu nggak toh kalau busanya nggak banyak. Saya berpikir, oh berarti odolnya banyak.
Odolnya banyak, enggak, dikit aja secolek. Ternyata sabun colek yang warnanya biru itu ya, saya nggak Yang sebut buat cuci merek. piring itu Nah, ya. betul. Parah Itu satu sikat gigi untuk 6 orang. Jadi satu keluarga itu punya satu sikatnya gede banget. Ya, dia pakai sabun colek Colek itu itu. tadi. Ya. Terus dibuktiin nggak diare, saya bilang gitu. Oh, kebetulan di sini kasus diare tinggi. Wah. Ya, diare ya. Tapi ada uniknya. Waktu pas saya cek, di situ nggak ada yang giginya lubang dan molar ketiganya tumbuh sempurna. Satu desa itu semuanya pakai sabun colek. Kariesnya nggak ada, karang giginya nggak ada. Kok bisa dok itu? Kelihatannya butuh diteliti. Sampai sekarang nggak ada yang teliti. Nanti kalau kamu mau neliti, nanti tak spill desanya. Desanya itu Siap. terpencil, keren banget. Tapi ya itu tadi, sikat giginya udah nggak karuan, sikatnya tuh jeprak semua. Kalau menurut teori kan sikat gigi itu diganti 2 minggu sekali, Iya, ya kan? Di situ ternyata nggak ada yang gingivitis juga, diare ya, karena memang pakai sabun colek ya. Tapi kebersihan giginya bagus semua, nggak ada karang gigi, nggak ada lubang gigi, gitu. Itu kayak gitu-gitu tuh hal unik ya. Iya, unik Yang banget lalu tuh, kemudian betul. tidak Baru sesuai tahu dengan saya teori, terus ternyata bisa gitu. Ya, itu kalau dari itu ya, ada yang sikat yang warnanya hitam, berbentuk kasar. Itu Iya. sebetulnya kita kembali lagi ke zaman dulu. Zaman dulu itu kalau sikat gigi itu pakai batu bata, dipatah kecil-kecil Iya. terus digosokkan ke gigi kita. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang diwarnai itu batu bata, warnanya jadi hitam. Padahal ikutin aja pasta gigi yang pada normalnya, atau pergi ke dokter gigi. Nanti kalau mau mutihin gigi bilang aja, nanti ada memang khusus, memang pasta giginya khusus, sikatnya khusus gitu. Memang butuh konsultasi sih. Gitu. Jadi jangan asal-asalan ya dok. Betul Ya? sekali. Ya, ini juga mungkin penting banget nih pesan yang disampaikan Dokter benar Basma banget. ini. Kadang hal-hal seperti itu tuh sering banget dilupakan atau dilalaikan, yang justru nantinya tuh malah menimbulkan masalah, Kak. Iya, Betul benar sekali. banget. Dan nggak kerasa nih teman-teman, Dokter Basma dan Agung, obrolan kita hari ini tuh seru banget dan pastinya insightful banget. Bener banget, Kak. Dari yang tadinya kira-kira udah cukup baik nih, benar. saya nyikat gigi dan tekniknya itu cukup lebih baik, ternyata itu masih banyak banget yang perlu kita perbaiki, Kak. Iya, jadi Iya. kita harus aware juga tentang kesehatan gigi mulut kita. Kita juga harus paham mulai dari teknik, terus sikat gigi, pastanya juga kita juga harus paham, dan pastinya setiap orang itu berbeda-beda teman-teman, dan lebih pasnya, lebih oke-nya semua harus ke dokter gigi untuk lebih tahu tentang kesehatan gigi mulut masing-masing ya. Bener, Kak. Terima kasih banyak Dokter Basma Sama-sama. atas Terima waktu kasih. dan ilmunya hari ini. Ya. Sangat bermanfaat sekali dan saya senang sekali membersama Dokter Basma pada siang hari ini. Alhamdulillah. Dan buat kalian yang lagi dengerin ini, ingat ya bahwa kesehatan gigi itu bukan tentang nanti, tapi tentang apa yang kita lakukan di hari ini. Ya kan, Kak? Bener banget, karena senyum yang sehat bukan sebuah kebetulan, tapi hasil dari kebiasaan yang sangat konsisten. Mulai dari sekarang, teman-teman semuanya harus menyikat gigi dengan teknik dan cara yang benar, dan menjaga pola makan yang baik, dan jangan lupa rutin untuk periksa di dokter gigi. Oke, saya Rohmatul Salagayatri. Dan saya Agung Adi Saputra. Sampai jumpa di episode berikutnya di Smell Smell Talk, Talk, ngobrol ngobrol santai santai seputar seputar gigi gigi dan dan mulut. mulut. See you. See you, bye.